Oke teman-teman semua, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem panca indera. Nah, seperti kita tahu bahwa sistem panca indera ini merupakan suatu sistem, bagian sistem dari tubuh manusia yang berfungsi untuk agar kita sebagai manusia dapat merasakan lingkungan sekitar. Oke, karena disebut sebagai panca indera, panca itu berarti 5, berarti ada 5 kompartemen atau 5 organ yang berfungsi, salah satunya sebagai indera kita. Nah, dalam panca indera itu ada nama yang disebut dengan sensasi umum dan juga ada yang disebut dengan sensasi khusus. Sensasi umum itu artinya distribusi sensasinya, pemerataan sensasinya itu ada di setiap bagian dari tubuh kita. Contohnya adalah pada kulit. Kalau kita tahu bahwa kulit itu terdapat dari ujung kepala sampai ujung kaki kita itu, tubuh manusia terlapis oleh kulit. Maka sensasi umum itu adalah sensasi yang dapat dirasakan di setiap bagian dari tubuh manusia. Sedangkan ada yang disebut dengan sensasi khusus. Sensasi khusus ini merupakan jenis sensasi yang hanya dapat dirasakan pada bagian tertentu dalam tubuh kita. Yaitu yang pertama ada gustasi, itu merupakan pengecapan yang berperan adalah lidah. Lalu ada olfaksi atau hidung, lalu ada visi yaitu mata, dan pendengaran yaitu telinga. Nah, dalam sistem panca indera juga ada 5 macam karena dari namanya yaitu panca. Itu ada kulit, ada lidah, mata, telinga, dan juga hidung. Nah, suatu sensasi yang dirasakan oleh kita sebagai manusia itu dapat terjadi akibat 3 hal atau 3 sebab. Yang pertama adalah disebut dengan eksoreseptor. Eksoreseptor itu merupakan suatu sensasi yang berasal dari luar tubuh. Karena namanya saja seperti exo. Lalu yang kedua disebut dengan endoreseptor, itu merupakan suatu sensasi yang berasal dari dalam tubuh kita. Dan yang terakhir adalah proprioreseptor, merupakan suatu sensasi yang diakibatkan karena pergerakan tubuh manusia. Nah, tiba-tiba sensasi yang dapat terjadi pada sensasi umum atau sensasi yang berasal dari kulit. Yang pertama adalah disebut dengan mekanoreseptor. Itu merupakan suatu sensasi mekanik seperti tarikan, peregangan pada bagian kulit, itu disebut dengan mekanoreseptor. Lalu yang disebut dengan termoreseptor, itu merupakan suatu sensasi yang diakibatkan karena adanya perbedaan suhu atau termal. Ya, misalkan kita memegang sesuatu yang bersifat panas atau dingin, maka itu akan ada sensasi-sensasi di sana. Lalu ada juga fotoreseptor disebabkan karena panas atau cahaya. Ada kemioreseptor yang disebabkan karena bahan kimia tertentu. Lalu juga dengan osmoreseptor yang berkaitan dengan tekanan osmotik. Oke, kita akan berangkat dari sensasi umum terlebih dahulu. Kita akan melihat kulit. Oke, kulit itu merupakan bagian tubuh kita yang berfungsi sebagai alat proteksi. Yang pertama, ya, karena bagian paling luar adalah kulit, maka fungsi sebagai alat proteksi pertama, yaitu yang kedua sebagai metabolisme provitamin D. Makanya sangat penting bagi kita untuk berjemur di bawah sinar matahari pagi selama 10-15 menit, yang berfungsi apa? Untuk mengkonversi provitamin D menjadi vitamin D yang berasal dari dalam kulit kita. Yang berikutnya adalah sebagai termoregulasi atau mengatur suhu tubuh. Dan yang terakhir adalah yang kita pelajari yaitu mengenai sensasi yang merupakan bagian dari panca indera. Kulit juga merupakan lapisan terluar dari tubuh manusia. Nah, secara struktur kita akan melihat lebih detail secara struktur bahwa kulit itu merupakan bagian yang memiliki beberapa lapis. Ya, ada 3 lapisan besar. Ya, 3 lapisan besar itu yakni ada epidermis, lalu ada dermis, dan ada adiposa. Itu merupakan lapisan besar dari suatu kulit. Nah, di dalam epidermis itu ternyata terdapat lagi beberapa sub lapisan kecil yang ada di dalam epidermis. Itu ada 5 sub lapisan. Yang pertama ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosa, stratum spinosum, dan stratum basal. Ya, secara struktur kita dapat melihat letak-letak dari masing-masing lapisan yang ada dalam epidermis. Ada stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum, dan terakhir adalah stratum basal. Nah, di dalam kulit itu ternyata juga memiliki reseptor-reseptor yang berfungsi apa? Untuk menangkap sensasi-sensasi yang berasal dari luar tubuh.
Misalkan untuk tekanan atau mechanoreseptor tadi, itu ada reseptor Pacini namanya. Lalu untuk suhu, baik panas maupun dingin, ya yang berkaitan dengan termoreseptor, itu ada Krauss untuk dingin dan juga ada Ruffini untuk panas. Lalu untuk peraba dan sentuhan itu ada Meissner dan Merkel. Dan untuk rasa sakit itu ada free ending nerve. Ya, ini merupakan jenis-jenis reseptor yang dapat kita temukan pada kulit. Lalu di dalam kulit juga terdapat beberapa jenis sel. Ya, ada beberapa jenis sel yang terdapat pada kulit, khususnya pada lapisan epidermis. Yang pertama adalah bahwa kulit terdiri atas sel-sel yang disebut keratinosit. Keratinosit ini merupakan sel yang tahan air dan juga tahan terhadap perubahan suhu. Lalu berikutnya adalah sel melanosit, itu merupakan pigmentasi yang memberikan warna pada kulit. Ya, oleh sebab itu manusia ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, itu tergantung pada kadar atau jumlah melanosit yang dikandung dalam tubuh seseorang. Lalu berikutnya yang disebut dengan sel Langerhans yang berfungsi sebagai imunitas, dan ada sel Merkel yang berfungsi untuk sensasi. Lalu ada juga beberapa aksesoris yang dapat kita lihat pada kulit. Yang pertama adalah rambut, ada kuku, ada kelenjar minyak atau sebasea, dan ada kelenjar keringat yang disebut dengan sudoriferus. Ya, ini merupakan gambaran umum dari suatu kulit. Lanjut kita ke gustasi. Kita sudah berangkat ke sistem sensasi yang bersifat spesifik. Ya, yang pertama adalah gustasi atau lidah. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap, yang disebut dengan gustasi atau taste bud. Nah, di dalam lidah itu ternyata terdapat beberapa sel. Yang pertama disebut dengan sel gustatory, itu merupakan microvilli bud. Lalu ada sel basal, itu merupakan sel dasar yang membantu sebagai supporting cell, ya, yang membantu supporting cell. Dan terakhir ada sel support, itu sebagai pelindung dari taste bud. Nah, apa yang disebut dengan taste bud? Taste bud ini merupakan seperti papila, ya, papila-papila yang ada di dalam lidah kita. Jadi kalau kita berkaca, menjulurkan lidah kita ke kaca, maka kita akan melihat tonjolan-tonjolan kasar yang ada dalam lidah kita. Itu yang disebut dengan taste bud atau yang disebut dengan papila. Papila kita ada beberapa. Yang pertama ada circumvallata, ada volat papillae, dan fungiformis. Dan 3. Nah, untuk pembagian rasa itu ada pahit di bagian belakang, lalu ada asam di bagian kiri dan kanan, lalu ada bagian asin, ya, di bagian kiri dan kanan paling depan, dan ada bagian manis yang ada di paling depan. Nah, belakangan ini juga ditemukan suatu rasa baru yang disebut dengan umami, itu adanya dalam letak di tengah-tengah. Umami ini merupakan rasa gurih, ya, seperti perpaduan antara asin dan manis. Lalu berikutnya kita akan masuk ke dalam organ mata. Mata ini merupakan aksesoris suatu organ yang penting, ya, sebagai visi atau penglihatan kita. Lalu aksesoris mata itu berupa penutup yang berfungsi sebagai proteksi. Nah, bagian-bagian aksesoris mata yang pertama ada palpebrae fissure, ada lacrimae caronicule, ada meibomian gland, dan conjunctiva. Ya, ini merupakan bagian-bagian aksesoris mata yang berfungsi sebagai proteksi terhadap mata itu sendiri. Lalu kalau kita melihat lebih dalam ke dalam mata, ternyata ada beberapa bagian, ya, atau kompartemen di dalamnya yang cukup kompleks sebenarnya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah kita akan membahas dari iris. Ya, iris itu merupakan bagian yang berwarna pada mata. Jadi kalau kita lihat mata orang Asia dan orang Barat, itu ada perbedaan pada warna pada iris. Lalu yang kedua adalah pupil. Pupil itu yang berwarna hitam, berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya. Ada proses konstruksi dan relaksasi, yaitu midriasis dan meiosis. Ketika mata kita kemasukan banyak cahaya, maka akan terjadi konstruksi. Dan ketika mata kita butuh cahaya, misalkan dalam keadaan gelap, maka akan berelaksasi atau melebar. Lalu berikutnya ada kornea. Kornea itu merupakan sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali.
Lalu ada yang disebut dengan aqueous humor. Aqueous humor ini merupakan pelumas cairan mata. Jadi mata itu agar tidak kering, agar tidak harus lembab ya. Mata itu harus lembab, maka dibutuhkan suatu cairan yang disebut dengan aqueous humor. Lalu berikutnya pada bagian dalamnya ada lapisan. Ternyata mata itu memiliki lapisan yang disebut dengan sklera, koroid, dan retina. Ini merupakan lapisan mata. Sklera itu merupakan lapisan memberi bentuk dan perlindungan pada mata. Lalu ada koroid, itu memberi nutrisi dan oksigen kepada mata. Dan retina sebagai lapisan yang sensitif terhadap cahaya. Lalu berikutnya kita akan masuk ke bagian belakang dari mata. Itu yang pertama ada macula lutea dan fovea centralis. Oke, di dalam fovea centralis itu merupakan bagian yang sangat penting. Kenapa? Karena ada reseptor conus dan bacillus. Ini merupakan reseptor yang penting bagi mata supaya dapat membedakan warna-warna yang ada. Ada reseptor conus dan reseptor bacillus. Lalu juga mata kita ternyata mempunyai disebut dengan blind spot atau titik buta. Ya, titik buta ini merupakan daerah yang tidak sensitif terhadap cahaya dan benda. Jadi mata manusia itu memiliki titik buta. Lalu berikutnya ada juga sistem syaraf di sini, optic nerve, itu merupakan sistem syaraf penglihatan. Fungsinya apa? Untuk meneruskan informasi yang mata tangkap menuju otak untuk diterjemahkan sebagai gambar yang kita lihat. Makanya dibutuhkan sistem syaraf di sana. Oh ya, mungkin kelupaan di sini bagian penting juga di bagian depan mata ada lensa. Ya, ada lensa mata. Fungsinya apa? Untuk merefraksi cahaya yang masuk ke mata. Jadi ini sebagai pengatur cahaya, intensitas cahaya seberapa besar, seberapa banyak yang masuk ke dalam mata. Lalu mata manusia itu disebut sebagai organ konvergensi. Organ konvergensi ini artinya bahwa kita memiliki dua mata, tetapi bekerja secara sinergis, artinya hanya memiliki satu titik lihat. Artinya kalau mata kita ke kiri, maka dua-duanya juga akan ke kiri. Kalau kita ke kanan, melihat ke kanan, maka dua-duanya, kedua bola mata juga akan bergerak ke kanan. Jadi disebut dengan organ konvergensi. Nah, mata memiliki kemampuan melihat pada cahaya pada gelombang 400-700 nanometer. Nah, 400-700 nanometer ini merupakan warna-warna yang kita lihat. Ya, dari merah sampai ungu merupakan warna dengan gelombang spektrum 400-700 nanometer. Lalu berikutnya untuk menentukan kekuatan mata, jadi kita sebut dengan visus, itu digunakan Snellen chart. Snellen chart dengan nilai 20/20 kaki atau 6/6 meter. Lalu berikutnya untuk menentukan kemampuan tes warna, ya, untuk menentukan buta warna atau tidak, dapat digunakan Ishihara Test of Color Deficiency. Ishihara Test of Color Deficiency. Lalu yang terakhir kita akan masuk ke dalam telinga, merupakan sistem atau organ pendengaran. Ya, di dalam telinga kita itu terbagi atas 3 kompartemen. Ada bagian depan, bagian tengah atau middle ear, dan inner ear atau bagian dalam. Di bagian depan kita memiliki pina. Pina ini merupakan sebagai tempat pengumpulan suara, dikenal juga dengan istilah auricle. Lalu juga ada auditory canal. Auditory canal ini merupakan sebagai tempat menghantar suara, disebut juga sebagai meatus auditory. Lalu ketika suara sudah masuk ke dalam auditory canal, maka akan masuk ke dalam middle ear. Middle ear ini berisi tulang-tulang amplifier atau pengeras suara. Dalam malleus, ada incus dan ada stapes. Lalu ketika suara sudah masuk ke dalam middle ear, akan diteruskan kembali kepada inner ear. Inner ear ini terdiri atas semicircular, kanal semicircularis, dan juga ada cochlea di sana. Oke, kita balik sedikit ke middle ear. Di sini ya tadi sudah dijelaskan ada martir atau malleus, ada incus atau landasan, dan stapes atau tulang subverti. Nah, sebelum middle ear di sini ada organ penting juga yang kita sebut dengan membran timpani. Membran timpani ini seperti vibrasi ya, sebagai tempat memvibrasi suara, merangsang pergetaran dari si tulang rawan telinga.
Nah, dalam inner ear ketika suara sudah masuk dari bagian tengah, itu akan diproses oleh semicircular canal dan juga cochlea. Nah, cochlea ini dikenal pula dengan rumah siput. Kenapa sebagai rumah siput? Karena bentuknya mirip seperti siput. Lalu dia fungsinya apa sih? Cochlea ini berfungsi mengkonversi gelombang suara menjadi gelombang elektrik agar bisa ditransmisikan oleh syaraf. Jadi kecanggihan atau kompleksitas dari suatu sistem pendengaran adalah mampu mentransfer gelombang suara atau mengkonversi gelombang suara menjadi suatu gelombang listrik. Kenapa? Karena sistem syaraf itu hanya bisa berada pada gelombang listrik, mungkin bisa menangkap gelombang suara. Nah, di dalam cochlea juga terdapat 3 kanal, ada kanal vestibular, timpani, dan kanal tengah. Lalu, bagian semicircularis, kanal semicircularis ini merupakan bagian dari aparatus vestibular. Bekerja sama dengan, nanti ada bagian yang disebut dengan sacculus dan utriculus. Oke, sacculus utriculus ini berfungsi apa? Untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi orang-orang yang memiliki riwayat vertigo, itu katanya tidak memiliki keseimbangan tubuh yang baik. Diduga memiliki gangguan pada bagian dari semicircularis, kanal semicircularis. Lalu juga ada eustachian tube di sini, saluran eustasia itu sebagai penghubung ke tenggorokan, juga sebagai penjaga keseimbangan. Oke, jadi mungkin sekian untuk video kali ini mengenai sistem indera. Semoga teman-teman bisa lebih memahami secara lebih kompleks dan komprehensif mengenai sistem panca indera manusia. Sampai ketemu di video berikutnya.